Oke, kita lanjut pembahasan soal berikutnya. Ini nomor 9-nya, ini tentang hukum-hukum. Cuman untuk yang hukum Ohm itu udah masuk ke yang kemarin potensial dan arus. Jadi langsung saya bahas ke hukum Kirchhoff-nya. Nah, hukum Kirchhoff ini biasanya jadi satu soal biasanya yang dia dalam 2 loop gitu. Jadi nanti langsung hukum 1, hukum 2 versi 1 dan versi 2-nya langsung saya pakai di situ aja. Jadi sekaligus ya. Contoh soalnya kayak gini. Ini ada gambar rangkaian. Ini ada sumber tegangan atau baterainya 9 volt 1 ohm. Kemudian di sini ada hambatannya. Ini 2 ohm. Terus di bagian sini ada hambatan juga 2 ohm. Kemudian ini ada sumber tegangan juga. Ini 6 volt 1 ohm. Maksud 1 ohm ini berarti hambatan dalam si baterainya atau sumber tegangan ya. Terakhir di sini ada 12 volt 1 ohm dengan hambatannya ini 5 ohm. Ada titik A hingga B. Nah, yang ditanyakan adalah dari rangkaian berikut ini berapa nilai potensial dari A ke B. Jadi VAB-nya. VAB-nya berapa? Nah, gitu kira-kira. Nah, kita mau pakai yang versi 1 dan versi 2-nya nanti sekaligus. Saya bakal gunain di sini dan hukum satunya juga langsung include. Kan ada titik cabangnya. Kalau ada titik cabang berarti dia masuk ke yang hukum 1 nanti kan. Anggaplah titik cabangnya di A ya. Ambil fokus di A. Titik cabang di A. Nah, kalau dia model loop tertutup gini kan kita buatnya arah arus dan arah si loop ya kan ya. Jadi kita buat dulu arah arusnya. Kemarin kalau arah arus kita ambil dari yang terbesar aja potensialnya gitu kan. Ini ada 9, ada 6. Berarti kan loop yang bagian kiri ini ada 9 dan 6. Kalau kita putar keluar dari yang paling gede nih, keluar dari yang panjang. Ini kan muternya. Ini juga keluar dari panjang. Jadi muternya gini sama muternya. Berarti arus di sini saya buat ke sana aja. Arus 1. Terus di tengah sini berarti ini arus 2. Terserah angkanya, angka ini I2 nya ini I1 nya juga nggak masalah sebenarnya, untuk simbol aja biar tahu bedanya. Terus yang bagian loop sini berarti I3 sini ya, I3 nya ke situ, keluar dari yang panjang, ini keluar dari yang panjang juga kan, jadi satu arah, jadi nggak perlu dimilih yang lebih besar mana karena dia searah. Nah, kemudian titik cabang di A, berarti kan I1 menuju A, I3 menuju A, I2 nya keluar dari A. Berarti yang masuk itu ada I1 dan I3, yang keluar ada I2. Kah? Kalau kita tulis sigma I keluar sama dengan sigma I masuk, ini untuk hukum satunya. Berarti yang keluarnya ada I2, yang masuknya ada I1 dan I3. Nah, gitu kan. Terus loopnya sesuaiin aja arah arusnya gitu kan. Ini loop 1 karena ada 2 loop ya. Ini loop 2. Kok arah loopnya beda, satunya ke sini satunya ke sini, ya nggak masalah, terserah suka-suka kalian nanti buatnya ya. Ini kebetulan saya arahin sama arah arusnya aja gitu. Oke, langsung kita masuk ke loop 1. Loop 1 sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0 kan. Kita buat dulu nih dari GGL nya dulu. Yang 9 nya kena pendek, terus yang 6 juga kena pendek, berarti ini min 9 min 6. Kemudian arus I1 itu bagian sini aja ya, dari sini sampai sini gitu. I1 di I1 nya plus I1 dikali hambatannya ada 2 ohm dan 1 ohm, 2 plus 1. Tuh, karena ini kan seri jadinya kan, dan ini seri, jadi 91 ditambah I2 nya juga masih searah sama loop. I2 dia cuma ada 2 dan 1, 2 dan 1 juga sama dengan 0. Di persamaan jadi minus 15 ditambah 3I1 ditambah 3I2 sama dengan 0. Tuh kan, udah selesai. Nah, karena nanti kita mau nyari VAB dari A ke B, sebenarnya boleh dari lewat yang kiri, lewat tengah, lewat kanan juga boleh, suka-suka nanti.
Jadi terserah aja nanti mau pakai I berapa, kita mau nyari I berapa dulu. Ini kita buat persamaan 1. Sekarang loop 2. Loop 2 dengan cara yang sama berarti ya. Langsung ya, minus 12 minus 6 ditambah I3. I3 nya kali 5 tambah 1 ditambah lagi I2. I2 nya masih tetap 2 tambah 1 sama dengan 0. Berarti minus 18 ditambah 3 I3 ditambah 6 I3 ditambah 3 I2 sama dengan 0 gitu kan, sama 2. Nah udah ada yang sama nih kalau mau dieliminasi, tapi kan ini 3 I2 3 I2, ini I1 dan I3 nya nanti muncul 2 kali, ada I1 ada I3, jadi nggak bisa dikerjain. Maka salah satunya harus kita ubah. Siapa yang mau kita ubah? Kalau kita mengubah I2 nya, kita substitusi dengan I1 tambah I3, berarti kan dua-duanya harus berubah. Jadi salah satu aja yang kita ubah, kita buat aja I1 nya yang kita ubah gitu, jadi I2 min I3, baru masukin ke sini gitu maksudnya. Maksud ya, ini substitusi ke sini. Kalau disubstitusi ke situ berarti yang ini jadinya minus 15 ditambah 3 I1 nya diganti I2 min I3, berarti jadi 3 I2 min 3 I3, yang belakang tetap ini 3 I2 sama dengan 0 tetap ya. Oke, ini I2 sama, jadi saya ganti langsung ya, 3 tambah 3 jadi 6, yang ini saya hapus sama dengan 0. Nah ini jadi yang satunya. Nah kalau ini udah ada nih, ini ada I2 I2 I3 I3, sepakat kan, tinggal salah satu aja yang dieliminasi. Mau siapa yang mau eliminasi, mau kita buat I2 nya yang eliminasi atau I3 nya. Tapi karena ini mau dari A ke B, kita ambil aja yang dari tengah dulu gitu kan ya, kita ambil dari tengah aja. Maka I2 yang kita mau cari, berarti I3 yang kita eliminasi. Berarti yang ini kita kali 2, kita kali 2, jadi persamaannya minus 15 jadi 30 ya kan, ditambah 12 I2 dikurang 6 I3. Yang ini kita tarik juga, ini tetap karena dia nggak dikali, minus 18. Nah urutannya kita buat urutan 3 I2 plus 6 I3 sama dengan 0. Oke, kita mau menghilangkan I3, I3 nya ada min ada plus, berarti eliminasinya dia pakai plus, menjadi 0 kan, diplusin. Ini jadi 15 I2, ini jadi minus 48. Kita geser, minus ini sama dengan 48, berarti I2 nya sama dengan 48 dibagi 15. 48 bagi 15 dikecilin berarti jadi 16 per 5. 16 per 5 3,2 ampere. Selesai sampai situ? Belum, karena kita mau nyari VAB nya kan. Nah setelah itu udah dapat arusnya, kita langsung masuk ke VAB pakai loop terbukanya. VAB sama dengan GGL kan, ditambah sigma ya, tetap sama ya, sama kayak yang kemarin kan, sama, cuman dia bedanya di sini. Tapi fokus aja langsung dari yang bagian tengah aja, yang ini nggak usah, ini nggak usah, jadi nggak pakai satu loop gitu, dia langsung dari satu titik ke titik lain, mau lewat jalur tengah, lewat jalur kiri, mau lewat jalur kanan, suka-suka. Kebetulan kita tadi nyari I2 itu yang di tengah, maka kita lewat jalur tengah gitu. Sigma GGL mana tadi, berarti cuman kena min 6 kan, min 6 ditambah dari A ke B, ini arus I2 nya dari A ke B sesuai ya, plus berarti dia I2 dikali gambarannya 2 tambah 1 di berapa tuh, minus 6 ditambah I2 nya 3,2 dikali 3 berarti 9,6 dikurang 6 berarti 3,6 volt ya, kurang lebih kayak gitu. Sedikit agak panjang ya, tapi nggak apa-apa buat latihan. Oke, aman. Jadi langsung include ya, ini yang loop tertutupnya dipakai, ini loop terbukanya juga dipakai.
Sebenarnya ini juga bisa langsung pakai loop terbuka. Caranya gimana? Ini boleh disalin dulu sebentar sebelum saya hapus. Ya, tapi nanti bisa diulang di videonya, bisa di pause ya. Langsung saya hapus ya, nanti sambil dipahami lagi. Jadi kalau dia ditanya VAB, model VAB itu bisa langsung pakai yang loop terbuka aja. Caranya gimana? Kayak gini. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Nah, tetap sama kita pakai juga I masuk I keluarnya, terus VAB gitu yang ditanya. Tapi yang menjadi beda adalah loopnya, arah loopnya. Arah loopnya bukan loop tertutup, tapi dia loop terbuka dari titik A langsung ke B. Arusnya pun juga gitu, langsung dari A ke arah B gitu. Jadi mau dimanapun pokoknya arusnya tetap sama dia, dari A ke B. Berarti ini arahnya ke sana, dari A menuju B lewat sebelah kanan, dari A menuju B lewat tengah, dari A menuju B lewat kiri. Nah, arah loopnya ya gitu. Berarti ini loop 1, ini berarti loop 2, yang di sini berarti loop 3. Sama caranya, VAB sama dengan sigma GGL ditambah sigma I kali R. Langsung aja di sini sigma GGL-nya berarti ini kena 9 plus ya. 9 ditambah I1 berarti 1 tambah 2 sama kayak tadi I kali R, R-nya ada 3. 3I1 ini saya langsungin ya. 3I1. Kemudian ini bagian loop 1. Loop 2-nya. Loop 2-nya di situ kena pendek berarti VAB sama dengan minus 6 ditambah I2 dikali 3 lagi, di 3I2. Terakhir loop 3 VAB sama dengan kena panjang 12 ditambah arusnya udah searah 6 di 3. Tuh kan? Terus gimana cara eliminasinya kalau kayak gini? Kita lihat dulu, ambil titik cabang di A tadi untuk hukum satunya. Ini kan semuanya keluar, I1 keluar dari A, I2 keluar dari A, I3 juga keluar dari A. Berarti semuanya keluar nih. I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Nah, kalau ditambahin sama dengan 0, misalkan kita kaliin semua jadi 3 kali 3 kali 3. Misalnya ini kan jadi 3, berarti 3I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0 juga kan ya? Dibuat kali 6 kali 10 gitu. Ini 10I1, 10I2, 10I3, 12 nanti 0. Maka caranya adalah yang ini tadi kita samain dulu koefisiennya. Kita samain koefisien I-nya. Ini kan 3, ini 3, ini 6. Berarti kita samain dulu jadi 6 ya kan? Kalau mau jadiin 3 kan ini harus dibagi. Mending ini aja kali 2 supaya jadi 6 ya. Berarti yang atas ini sama-sama kita kali 2. Ya. Sama-sama kita kali 2, maka jadinya di sini yang satunya jadi 2 VAB sama dengan 18 ditambah 6I1. Yang ini yang keduanya jadi berarti VAB nya 2 juga, kali 2 VAB min 12 ditambah 6 jadi 2. Yang ketiganya karena dia nggak dikali tetap VAB sama dengan 12 ditambah 6I3. Nah, sebenarnya karena kita udah nyamain koefisien I-nya, untuk perhitungan di sini I nggak perlu ditulis lagi juga nggak apa-apa sebenarnya. Untuk perhitungan cepatnya kalau kita ngerjain sendiri. Tapi kalau untuk yang ngerjain untuk dikumpul, itu berarti harus ditulis supaya jelas. Tambah. Nah, ini kan jadi 6 dalam kurung I1 tambah I2 tambah I3 gitu kan. Jadi 0 juga. Maka yang belakang jadi 0 gitu. Saya yang bagian depan 18 dikurang 12 tambah 12, 12 habis sisa 18. Ini 2 tambah 2 tambah 1 berarti 5. 5 VAB. Maka VAB nya
dengan 18 bagi 5, 3,6 volt. Hasilnya sama gitu kan. Nih dua cara. Ini langsung pakai loop terbuka. Kalau yang tadi pakai loop tertutup dan loop terbuka. Suka-suka pilih yang mana. Nanti kalau kalian udah bisa, nanti ketemu sendiri kok. Oh ini kayaknya soalnya enak yang pakai terbuka. Oh ini enaknya pakai yang tertutup. Gitu. Oke, itu aja pembahasan untuk yang rangkaian arus DC cukup sampai di sini untuk contoh soalnya. Kalau nanti ada tambahan lagi di next video ya. Sampai jumpa.